Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik, jumpa lagi bersama Ibu Is Aisyah Ahadiah di kelas PKN. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggara negara. Seperti biasa, Ibu persilakan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Tujuan dari pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan mampu mengklasifikasi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Para peserta didik, kita akan membahas tentang kewenangan Presiden sebagai kepala negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Presiden yang pertama adalah memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, terdapat pada pasal 10. 2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, terdapat pada pasal 11 ayat 1. Kewenangan Presiden yang ketiga, membuat perjanjian internasional lainnya sesuai dengan persetujuan DPR, terdapat pada pasal 11 ayat 2. Keempat, menyatakan keadaan bahaya, terdapat pada pasal 12. Kelima, mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta dan konsul, Presiden mempertimbangkan pertimbangan DPR, terdapat pada pasal 13 ayat 1 dan 2. Kewenangan Presiden yang keenam, menerima penempatan duta dan konsul dengan mempertimbangkan pertimbangan DPR, terdapat pada pasal 12 ayat 3. Selanjutnya, kewenangan Presiden yang ketujuh yaitu memberi grasi, rehabilitasi, dan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, pasal 14 ayat 1. Grasi adalah sebuah wewenang dari kepala negara dalam memberikan pengampunan terhadap hukuman yang sudah dijatuhi oleh hakim. Sedangkan rehabilitasi adalah suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang sudah hilang disebabkan karena suatu keputusan hakim. Selanjutnya, wewenang Presiden ke-8 adalah memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Para peserta didik, yang dimaksud dengan amnesti adalah merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang dalam sebuah tindakan pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari pidana tersebut diberikan baik sebelum atau sesudah dijatuhi hukuman. Sedangkan abolisi adalah upaya Presiden guna menghentikan suatu proses pemeriksaan dan juga penuntutan kepada seorang tersangka disebabkan karena dianggap pemeriksaan serta penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Wewenang Presiden yang ke-9 adalah memberi
gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang Pasal 15. Saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Selanjutnya kita akan membahas wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang pertama, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan terdapat pada pasal 4 ayat 1. Kedua, mengajukan RUU kepada DPR terdapat pada pasal 5 ayat 1. 3. Menetapkan peraturan pemerintah terdapat pada pasal 5 ayat 2. Keempat, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden terdapat pada pasal 11 ayat 2. Kelima, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri terdapat pada pasal 17 ayat 2. Keenam, membahas dan memberi persetujuan RUU serta mengesahkan RUU terdapat pada pasal 20 ayat 2 dan 4. 7. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kepentingan yang memaksa terdapat pada pasal 22 ayat 2. 8. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR, memperhatikan pertimbangan DPD terdapat pada pasal 23 ayat 2. Selanjutnya, yang kesembilan, wewenang Presiden yaitu meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan DPD pasal 23F ayat 1. 10. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR terdapat pada pasal 24A ayat 3. 11. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR terdapat pada pasal 24B ayat 3. 12. Mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi sesuai pasal 24C ayat 3. Para peserta didik, selanjutnya kita akan membahas tentang pembantu presiden. Tugas dan wewenang presiden sangat banyak, dan presiden tidak mungkin bekerja sendiri. Oleh karena itu, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan sejumlah menteri. Pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara sesuai dengan pasal 17 ayat 1. Kemudian yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai pasal 17 ayat 2. Ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan sesuai pasal 17 ayat 3.
Para peserta didik, selanjutnya kita akan membahas klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Kedua, kementerian yang menangani urusan pemerintahan dan ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Dikbud. Ketiga, kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PAN dan RB, dan Kementerian BUMN. Para peserta didik, selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga pemerintahan non-kementerian. Lembaga pemerintahan non-kementerian dikenal dengan LPNK, merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya atau dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. LPNK berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri terkait. Keberadaan LPNK sesuai dengan keputusan Presiden nomor 103 tentang kedudukan, kemudian tugas, fungsi, kewenangan, kemudian susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Lembaga pemerintahan non-kementerian tersebut pertama yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Kemudian yang kedua, Badan Informasi Geospasial atau BIG. Ketiga, Badan Intelijen Negara, kita kenal dengan BIN. Kemudian yang keempat, Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kemudian yang kelima, Badan Narkotika Nasional atau BNN. Yang keenam, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dikenal dengan LIPI. Kemudian yang ketujuh, Lembaga Sandi Negara atau Lemsanek. Dan kedelapan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dikenal dengan Perpusnas. Para peserta didik, demikian pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam rangka praktek penyelenggara negara. Tadi kita sudah membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Para peserta didik, sekali lagi, apabila kalian ingin bertanya, silahkan kalian sampaikan di kelas PKN, bisa melalui WA atau bertanya langsung kepada Ibu. Demikian pertemuan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.